Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur masuk hari yang ke-12 dalam agenda 40 hari Gereja Kemah Injil Indonesia Berdoa tahun 2024. Renungan kita hari ini bertema Hidup Kudus yang terambil dari Ibrani 12 ayat yang pertama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Tuhan menuntun kami dan memberikan hari yang baru. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati kami, urapi kami, supaya kami mengerti kebenaran-Mu dan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibrani 12 ayat 1 mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita menanggalkan semua beban dan dosa, kita bisa berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kehidupan kita disucikan oleh kuasa Roh Kudus. Bagaimana kita menanggalkan beban dan dosa? Kita mulai dengan meminta kesembuhan batin dari Tuhan, yang biasa dikerjakan Tuhan sebagai suatu proses di mana kita semakin dekat dengan Dia. Supaya kita dilepaskan, kita harus mengampuni orang yang telah berbuat salah terhadap kita. Di dalam Matius 6 ayat 14-15 mengatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mengampuni tidak berarti bahwa kesalahan mereka hal sepele atau bahwa orang salah lolos. Tetapi pengampunan berarti bahwa kita mengizinkan Tuhan menangani masalah. Tuhan adalah sumber pengampun bagi kita. Dan juga melalui kita lari kepada Dia dan kita minta kemampuan untuk melepaskan pengampunan kepada orang lain. Bagaimana kita dapat menanggalkan dosa? 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengaku dosa dan Tuhan akan mengampuni kita. Yakobus 4 ayat 7 mengatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Waktu kita mengampuni orang yang menyakiti kita dan mengakui dosa kita, kita tunduk kepada Allah, kemudian kita dapat melawan iblis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk mencabut bibit-bibit dosa yang telah ditanam. Kita cabut akar dosa dan membuang roh itu ke jurang yang dalam. Kemudian minta Roh Kudus untuk menyelidiki hatimu dan menyatakan kalau ada yang lain yang perlu diusir. Kemudian minta kepenuhan Roh Kudus supaya rumah rohanimu tidak kosong. BJ. Doa. Tuhan, terima kasih atas pengampunan dari Engkau. Roh Kudus, selidikilah hati saya dan nyatakan dosa yang perlu dibereskan dan pengampunan yang perlu dilepaskan. Di mana ada luka batin, berikan kesembuhan melalui lawatan-Mu. Kuatkan saya untuk mengampuni orang lain. Nyatakan juga bibit dosa yang perlu dicabut dan kuatkan saya untuk hidup suci oleh Engkau. Untuk direnungkan.
Apakah ada orang yang menyakiti Anda? Ampunilah. Apakah ada bibit dosa yang belum dicabut? Akui dan cabutlah semua bibit dosa itu. Pokok doa kita hari ini, pertama kita berdoa untuk semua orang percaya agar menyambut pengudusan Allah melalui Kristus, yaitu bahwa hidup kudus itu adalah Kristus di dalam setiap pribadi kita, dan kita berada di dalam Kristus dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, berdoa agar semua orang percaya dengan sungguh-sungguh segenap segi kehidupannya dihuni oleh Roh Kudus, sehingga senantiasa hidup dengan pimpinan Roh Kudus. Yang ketiga, berdoa agar semua jemaat terlepas dari perhambaan dosa yang merintangi pertumbuhan iman dan pelayanan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang memerintahkan kami untuk hidup kudus oleh pimpinan Roh-Mu. Kami berdoa pada saat ini, berkati semua anak-anak-Mu agar menyambut pengudusan Allah melalui Kristus, dan kiranya setiap kami berada di dalam pengudusan Tuhan dari hari ke hari, di dalam kuasa darah Yesus, dan kami bersungguh-sungguh berdoa agar semua kami Tuhan berikan kekuatan untuk kami berjalan dalam pimpinan-Mu Roh Kudus, dan berdoa kiranya kami dilepaskan dari perhambaan dosa yang merintai kami dalam pertumbuhan iman dan pelayanan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.